Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah penganggaran di semester 3. Perkenalkan, nama saya Umin Murtosima dari program studi akuntansi kelas A Praktikum 2. Izinkan saya menyampaikan pembahasan dari laporan proyek akhir yang telah saya susun dengan judul Proses Penyusunan Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Laba pada UMKM Cihil Mandiri Sejahtera. Baik, untuk pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas tentang gambaran umum perusahaan. Cihil Mandiri Sejahtera merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam pengolahan ikan lele menjadi makanan ringan, yaitu stik keju ikan lele yang diberi nama Cihil Food. Didirikannya UMKM ini dilatar belakangi karena adanya pembinaan dari pemerintah. Usaha ini berlokasi di Kampung Jemser, RT 2 RW 3, Cideng Ilir, Ciampea, Bogor. Cihil Food dijual dengan harga Rp10.000 per satu bungkusnya, dengan berat 100 gram per bungkus. Usaha ini telah berdiri kurang lebih selama 5 tahun, sejak tahun 2017, dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada penyusunan anggaran laba rugi. Dalam penelitian ini, saya akan menyusun anggaran laba rugi tahun 2021 yang berkaitan dengan produk stik ikan lele, karena produk ini merupakan produk yang memiliki angka penjualan tinggi di UMKM. Produk-produk UMKM ini dijual keseluruhannya ke daerah sekitar tempat produksi saja. Yang pertama, di sini ada ramalan penjualan. Itu langkah pertama dalam penyusunan anggaran pada UMKM Cihil Mandiri Sejahtera adalah membuat ramalan penjualan. Untuk menghitung ramalan penjualan pada tahun 2021, dibutuhkan data penjualan tahun-tahun sebelumnya serta data lain yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini akan digunakan data penjualan dari tahun 2017 sampai tahun 2020, yaitu dapat dilihat pada tabel, yaitu data penjualan tahunan Cihil Mandiri Sejahtera periode 2017 sampai 2020. Di sini ada tahun 2017 penjualan sebanyak 480, kemudian tahun 2018 sebanyak 600, tahun 2019 sebanyak 3.600, dan tahun 2020 sebanyak 900, sehingga didapatkan jumlah sebanyak 5.580. Lalu, dari data tadi, kita akan membuat ramalan penjualan tahun 2021. Dalam pembuatan ramalan penjualan ini, kita menggunakan metode Trend Least Square. Perhitungan ramalan penjualan tahun 2021 yaitu disajikan dalam tabel. Ada perhitungan ramalan penjualan periode tahun 2021. Di sini ada tahun, kemudian penjualan atau Y, kemudian ada X kuadrat dan XY, di mana XY ini merupakan perkalian dari X dan penjualan atau Y. Di tahun 2017, Y-nya sebanyak 480 dengan X 0, maka X kuadratnya juga 0 dan didapatkan pula XY-nya 0. Kemudian tahun 2018, Y-nya 600 dengan X1, maka X kuadratnya juga 1, sehingga didapatkan XY-nya 600. Kemudian tahun 2019, Y-nya sebanyak 3.600 dengan X-nya 2, kemudian ada X kuadratnya menjadi 4, dan XY-nya didapatkan 7.200. Kemudian tahun 2020, Y-nya sebanyak 900, X-nya 3, X kuadratnya menjadi 9, dan XY-nya didapatkan 2.700. Maka jumlah untuk Y-nya menjadi 5.580, untuk X-nya sendiri menjadi 6, kemudian X kuadratnya 14, dan XY-nya menjadi 10.500. Kemudian untuk menghitung dengan Trend Least Square ini, yaitu kita akan mencari Y sama dengan A plus BX, di mana A sendiri merupakan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Kemudian untuk B-nya sendiri dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, di mana Y merupakan besarnya penjualan, kemudian X sama dengan nilai pada setiap periode waktu,
A merupakan komponen yang tetap dari penjualan tiap tahunnya, B tingkat perkembangan penjualan tiap tahun, untuk X-nya merupakan jumlah tahun dihitung dari periode dasar, dan Y-nya merupakan jumlah tahun. Kemudian dari rumus tersebut kita akan menghitung besarnya Y sebagai peramalan penjualan tahun 2021. Maka di sini A-nya berarti 5.580 dikali dengan 14 dikurangi 6 dikali dengan 10.500 dibagi 5 dikali 14 dikurangi 6 dikuadratkan, maka A-nya mendapatkan 756. Kemudian untuk B-nya sendiri yaitu 5 dikali dengan 10.500 dikurangi dengan 6 dikali dengan 5.580, kemudian dibagi dengan 5 dikali 14, kemudian dikurangi dengan 6 dikuadratkan, maka dihasilkan B-nya 426. Kemudian kita cari A-nya yaitu dengan rumus A plus B X, yaitu dimana A tadi sebanyak 756 ditambah dengan B-nya 426 dikali X, kemudian X-nya kita ganti 5, dimana Y-nya kita dapatkan 2886. Baiklah, setelah kita menghitung ramalan penjualan tadi, maka didapatkan hasil ramalan penjualan dengan metode trend least square yang akan dicapai UMKM Cihir Mandiri Sejahtera pada tahun 2021. Penjualannya sebesar 2.886 stik keju ikan lele. Yang selanjutnya kita akan menyusun anggaran perusahaan. Setelah penyusunan ramalan penjualan, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan disusun dengan mengalihkan ramalan penjualan produk dengan harga jual per produk seperti yang telah ditentukan oleh UMKM, di mana harga jual yang telah ditetapkan oleh UMKM untuk produk stik keju ikan lelenya yaitu 10.000 per bungkusnya. Di sini ada tabel anggaran penjualan tahun berakhir 31 Desember 2021. Ada penjualan sebesar 2.886 dengan harga 10.000 per bungkusnya atau per purchase-nya. Kemudian maka didapatkan penjualannya sebesar 28.860.000, yaitu dari penjualan dikalikan dengan harga sebesar 10.000. Yang selanjutnya kita menyusun anggaran produksi. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun anggaran produksi tahun 2021. Karena kegiatan produksi yang dilakukan oleh UMKM sebanyak 2 kali seminggu, maka dibutuhkan data persediaan awal maupun akhir dalam perhitungan anggaran produksi. Untuk kegiatan produksi di UMKM, besarnya unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang akan dijual. Berikut adalah penyusunan anggaran produksi tahun 2021 yang tertera dalam tabel, yaitu pada tahun atau jenis produknya tahun 2021 dengan jenis produknya stik keju ikan lele sebanyak 2.886, kemudian ada persediaan barang jadi akhirnya sebanyak 25, maka produk siap dijualnya menjadi 2.911, yaitu dari 2.886 ditambah dengan 25. Kemudian ada persediaan barang jadi awalnya sebanyak 50, maka didapatkan produksinya sebanyak 2.861, di mana itu didapatkan dari 2.911 dikurangi dengan 50, didapatkan hasil 2.861. Untuk tahap selanjutnya kita akan menyusun anggaran laba rugi. Setelah anggaran produksi disusun, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun anggaran laba rugi, di mana anggaran laba rugi ini terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, kemudian persediaan barang jadi awal dan akhir, dan yang terakhir ada anggaran beban usaha. Langsung saja kita yang pertama ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku menunjukkan besarnya biaya bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Besarnya biaya bahan baku ditentukan dengan mengkalikan total produksi dari anggaran produksi dengan biaya bahan baku per PCS-nya. Standar bahan baku pemakaian per PCS-nya tahun berakhir 31 Desember 2021, yaitu di sini ada
Jenis bahan berupa daging ikan lele, yaitu seberat 120 gram dengan harga Rp17 per gramnya, maka didapatkan jumlah Rp2.040. Kemudian ada tepung terigu seberat 100 gram dengan harga Rp8, maka didapatkan jumlah Rp800. Ada keju 10 gram dengan harga per gramnya Rp100 dan didapatkan jumlahnya Rp1.000. Kemudian minyak 40 gram dengan harga per gramnya Rp14, maka didapatkan jumlahnya Rp560. Kemudian ada biaya bahan baku per PCS-nya, didapatkan jumlahnya yaitu sebanyak Rp4.400. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyusun anggaran biaya bahan baku untuk Jiwa Mandiri Sejahtera tahun 2021. Seperti yang di tabel, yaitu anggaran biaya bahan baku tahun terakhir 31 Desember tahun 2021. Di sini ada keterangan tahun 2021 dengan produksinya sebanyak 2.861. Kemudian biaya bahan baku per PCS-nya tadi sudah dihitung yaitu Rp4.400. Kemudian maka biaya bahan bakunya sebanyak Rp12.588.400. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung atau menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di UMKM Jiwa Mandiri Sejahtera memiliki tenaga kerja langsung yang berhubungan langsung dengan kegiatan proses produksi, yaitu ada sebanyak 4 orang, di mana 1 orang bekerja di bagian administrasi dan 3 lainnya di bagian produksi. Untuk tarif upahnya sendiri ditentukan oleh UMKM berdasarkan atas perjanjian dengan para tenaga kerja, di mana untuk per 3 jamnya digaji sebesar Rp45.000. Kemudian untuk dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu kita menyusun standar tenaga kerja langsung, yaitu untuk standar tenaga kerja langsungnya sendiri di sini ada 0,12 jam dengan tarifnya 1.800, maka standar tenaga kerja langsungnya 216. Setelah kita mengetahui standar tenaga kerja langsung tersebut, maka selanjutnya adalah menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk UMKM Jiwa Mandiri Sejahtera tahun 2021. Untuk penyusunannya sendiri di sini ada anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun berakhir 31 Desember 2021, yaitu tahun 2021 dengan total produksinya sebanyak 2.861, untuk upah per bungkusnya yaitu 216, dan maka didapatkan biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebanyak Rp607.976. Untuk selanjutnya kita akan menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Setelah tadi menyusun anggaran biaya bahan baku dan anggaran biaya tenaga kerja langsung, maka selanjutnya adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran BOP pada UMKM Jiwa Mandiri Sejahtera didapatkan dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik atau BOP yang ada pada UMKM ini adalah biaya listrik dan air serta penyusutan yang terjadi selama proses produksi. Bisa dilihat dalam tabel, yaitu anggaran biaya overhead pabrik tahun terakhir 31 Desember 2021. Di sini ada biaya listrik dan air sebesar Rp100.000, kemudian ada penyusutan sebesar Rp108.000, maka didapatkan jumlahnya Rp208.000. Lalu kita akan menyusun anggaran beban usaha. Pada penyusunan anggaran beban usaha di UMKM Jiwa Mandiri Sejahtera dibutuhkan data-data pendukung seperti data penjualan serta data administrasi dan umum yang dikeluarkan oleh UMKM selama periode produksi. Berikut adalah anggaran beban usahanya untuk tahun terakhir 31 Desember 2021. Di sini ada keterangan berupa beban penjualannya, ada penyusutan sebesar Rp350.000, kemudian ada pemeliharaan alat sebesar Rp120.000, maka jumlahnya ada Rp470.000. Kemudian ada beban administrasi, di sini ada perawatan kantor Rp40.000, kemudian lain-lainnya sebesar Rp150.000, maka jumlahnya Rp190.000. Untuk total keseluruhan anggaran beban usaha di sini maka kita jumlahkan beban penjualan dan beban administrasi, didapatkan total Rp660.000.
Untuk selanjutnya kita akan menentukan persediaan barang jadi per unit. Sebelum menentukan besarnya persediaan barang jadi awal dan akhir per PCS, diperlukan perhitungan harga pokok barang jadi per PCS terlebih dahulu. Di sini ada perhitungan harga pokok barang jadi per unitnya atau per PCS-nya. Untuk tahun 2021, di sini ada biaya produksi sebesar 13.414.376 dan anggaran produksinya sebesar 2.861, maka harga pokok per PCS-nya yaitu 4.689, di mana biaya produksi dalam perhitungan harga pokok barang jadi per unit didapatkan dari penjumlahan anggaran biaya bahan baku yaitu sebesar Rp12.588.400, anggaran biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp617.976 dan anggaran biaya overhead tadi sebesar Rp208.000. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menghitung persediaan barang jadi awal per unitnya. Setelah tadi melakukan perhitungan harga pokok barang jadi per PCS-nya atau per unit, kemudian kita bisa menghitung persediaan barang jadi awal per unitnya atau per PCS-nya. Di sini untuk tahun 2021, kuantitas persediaan barang jadi awalnya ada 50, kemudian harga pokok barang jadi per unitnya 4.689, kemudian didapatkan persediaan barang jadi awalnya Rp117.218. Setelah tadi kita menghitung persediaan barang jadi awal per unit, selanjutnya kita akan menghitung persediaan barang jadi akhir per unit di UMKM Cihil Mandiri Sejahtera. Untuk tahun 2021, di sini ada kuantitas persediaan barang jadi akhirnya sebanyak 25 PCS. Kemudian harga pokok barang jadi per unitnya masih sama yaitu 4.689, maka persediaan barang jadi akhirnya didapatkan Rp234.435. Besarnya persediaan barang jadi per unit baik barang jadi awal maupun akhir pada UMKM ditentukan dengan mengkalikan kuantitas persediaan barang jadi akhir maupun awal dengan harga pokok barang jadi per unitnya. Untuk selanjutnya kita akan menyusun anggaran laba rugi. Setelah semua anggaran dan perhitungan yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi selesai dibuat atau diperhitungkan, maka kita akan menyusun anggaran laba rugi untuk UMKM Cihil Mandiri Sejahtera tahun 2021 yang nanti akan digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian laba pada UMKM Cihil Mandiri Sejahtera tahun 2021. Di sini ada tabel anggaran laporan laba rugi tahun terakhir 31 Desember 2021, di mana di sini ada penjualan sebanyak 28.860.000, kemudian ada biaya bahan baku 12.588.400 rupiah, kemudian ada biaya tenaga kerja langsungnya 617.976 rupiah, kemudian ada biaya overhead pabriknya 208.000, kemudian ada biaya produksinya didapatkan 13.414.376 rupiah. Ini dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian ada barang jadi awalnya Rp234.435, maka barang siap jualnya Rp13.648.811. Ini didapatkan dari biaya produksi ditambah dengan biaya jadi awal. Kemudian biaya jadi akhirnya Rp117.218. Kemudian harga pokok penjualannya Rp13.531.594. Ini dari barang siap jual tadi dikurangi dengan barang jadi akhir sehingga didapatkan harga pokok penjualan. Kemudian ada laba kotor di sini Rp15.328.406. Ini dari penjualan tadi yaitu Rp28.860.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp13.531.594, maka didapatkan laba kotor.
Kemudian ada beban usaha di sini 660.000, maka laba usahanya 14.668.406 rupiah. Ini merupakan laba kotor ditambah dengan beban usaha, maka didapatkan laba usaha. Kemudian beban bunganya di sini tidak ada, maka laba kena pajaknya sebesar 14.668.406 rupiah. Kemudian pajaknya di sini juga tidak ada, maka didapatkan laba setelah pajaknya masih sama seperti laba kena pajak tadi, yaitu sebesar 14.668.406 rupiah. Baiklah, untuk yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari laporan proyek akhir ini adalah anggaran laba rugi yang telah disusun tadi memberikan informasi kepada pemilik UMKM Cian Mandiri Sejahtera bahwa pada tahun 2021 UMKM akan memperoleh laba sebesar Rp14.668.406 apabila jumlah penjualan stik keju ikan lele tahun 2021 sebanyak 2.886 bungkus atau PCS. Jumlah penjualan tahun 2021 didapatkan dari perhitungan ramalan penjualan yang telah disusun tadi dengan berdasar pada data penjualan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu tepatnya tahun 2017 sampai tahun 2020. Perhitungan ramalan penjualan dilakukan dengan metode trend square. Kemudian dengan dilakukannya penyusunan anggaran laba rugi ini, diharapkan UMKM Cian Mandiri Sejahtera bisa memproduksi stik keju ikan lele sesuai dengan ramalan, sehingga UMKM bisa mendapatkan laba pada tahun 2021 sesuai dengan perhitungan. Baiklah, itu tadi pembahasan dari laporan proyek akhir yang telah saya susun dengan judul Proses Penyusunan Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Laba pada UMKM Cian Mandiri Sejahtera. Semoga laporan ini bisa menunjang laporan-laporan selanjutnya yang terkait. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat, dan saya Umi Murtasima selaku penulis di sini mohon maaf bila masih banyak kekurangan baik dalam segi data maupun penyusunan kalimat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.